Nah, teman-teman, kayaknya topik satu ini kalian akan jarang dengarnya ya. Tapi penting banget buat kita ketahui, terutama laki-laki. Ya, apa yang akan kita bahas? Ya, priapismus. Pernah dengar nggak sih? Kalau belum nggak apa-apa, ayo kita obrolin. Jadi priapismus itu apa sih? Priapismus adalah kondisi di mana seseorang pria itu mengalami ereksi yang berlangsung terlalu lama. Biasanya lebih dari 4 jam dan itu terjadi tanpa adanya rangsangan seksual. Kebayang nggak? Bukannya jadi hal yang keren, ini justru bisa berbahaya banget kalau nggak segera ditangani. Kenapa? Karena ereksi yang lama ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada penis, bahkan bisa mengakibatkan masalah ereksi di masa depan. Nah, jadi priapismus itu ada dua jenis nih. Yang pertama priapismus iskemik. Ini yang paling sering terjadi dan paling berbahaya. Darah yang masuk ke penis itu nggak bisa keluar. Jadi akhirnya jaringan di dalam penis kekurangan oksigen. Kalau nggak segera diobati, bisa terjadi kerusakan. Yang kedua ada priapismus non-iskemik. Kalau yang ini lebih jarang terjadi. Biasanya disebabkan oleh cedera di daerah pinggul atau alat kelamin. Sehingga darah terus mengalir ke penis tapi alirannya nggak terhambat ya. Jenis ini biasanya nggak sakit, tapi tetap butuh penanganan medis. Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan priapismus? Penyebabnya beragam banget dan yang mengejutkan nggak selalu berhubungan sama hal-hal yang kita bayangi tentang ereksi. Beberapa penyebabnya antara lain yang pertama itu obat-obatan. Beberapa jenis obat terutama obat untuk disfungsi ereksi bisa menyebabkan priapismus kalau nggak digunakan dengan benar. Yang kedua penggunaan narkoba misalnya kokain dan ganja juga bisa jadi pemicu priapismus loh. Yang ketiga sakit tertentu. Kondisi medis seperti anemia sel sabit, leukemia, atau multiple myeloma bisa menjadi priapismus juga. Selanjutnya itu cedera. Cedera di area tulang belakang, panggul, atau penis juga bisa memicu aliran darah yang gak normal. Yang terakhir itu gangguan mental atau emosional, seperti stres berat yang juga kadang-kadang bisa jadi pemicu. Terus kalau hal ini terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Ini penting banget ya teman-teman, jangan dianggap remeh. Kalau ereksi berlangsung lebih dari 4 jam, harus segera ke rumah sakit. Jangan tunggu lebih lama, karena semakin cepat ditangani, maka semakin besar kemungkinan untuk sembuh tanpa komplikasi jangka panjang. Nah, pengobatan priapismus itu tergantung dari jenis dan penyebabnya. Kalau iskemik, biasanya dokter akan mencoba mengeluarkan darah yang terperangkap dengan cara yang aman. Kadang-kadang juga diberi obat-obat untuk membantu mengalirkan darah keluar. Kalau non-iskemik, karena aliran darahnya yang terhambat itu nggak total, biasanya dokter akan menunggu dan melihat apakah ereksinya bisa mereda sendiri. Kalau nggak segera diobati, priapismus bisa menyebabkan komplikasi serius, termasuk kerusakan permanen pada jaringan penis, yang bisa mengakibatkan disfungsi ereksi. Buat yang nggak tahu, disfungsi ereksi itu kondisi di mana seseorang pria nggak bisa mempertahankan ereksi untuk melakukan hubungan seksual. Bayangin aja betapa stres dan frustasinya kan kalau hal itu terjadi, apalagi kalau masih muda. Jadi priapismus itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Meskipun terdengar aneh atau jarang dibicarakan, penting banget buat diketahui dan harus sadar akan kondisi ini. Jangan malu untuk mencari bantuan medis kalau kamu atau temanmu mengalami gejala yang mengarah ke priapismus. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir ya guys. Jadi kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian harus banget sebarin video ini ke teman-teman pria kalian lainnya agar ia tahu tentang masalah kesehatan satu ini. Tetap sehat dan selalu sehat ya.